Halo teman-teman. Sejak Perang Dunia Kedua, dolar AS secara bertahap menggantikan pound Inggris, menjadi mata uang paling kuat di dunia. Bahkan menguasai negara-negara besar seperti Rusia dan Cina. Itu membawa banyak keuntungan bagi Amerika Serikat. Jadi mengapa? Apakah dolar AS menjadi begitu kuat? Kami akan meringkas secara singkat bagian ini. Dolar menjadi kuat karena alasan yang sangat sederhana, dolar disimpan sebagai cadangan oleh banyak negara. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat memiliki 75% emas dunia. Untuk memastikan negara-negara menyimpan dolar dalam damai, mereka memberikan tingkat penebusan tetap $35 1 ons emas. Oleh karena itu, memegang dolar seperti memegang emas, kita dapat yakin untuk tidak kehilangan nilainya. Pada tahun 1971, ekonomi AS berada dalam krisis karena perang di Vietnam. Khawatir bahwa uang mereka akan terdepresiasi, negara-negara dengan cepat menukar dolar dengan emas, menguras cadangan Amerika. Untuk mencegah uang tergelincir, Amerika Serikat telah membuat perjanjian dengan negara-negara kaya minyak. Seperti Arab Saudi, Anda harus meminta setiap orang ketika membeli minyak untuk membayar dalam dolar. Sebagai imbalannya, kami akan melindungi Anda dari musuh. Akibatnya, negara-negara terus memegang USD, membantu mempertahankan posisi dominannya, tanpa perlu emas untuk mengubah. Ini adalah taktik yang digunakan Putin belakangan ini. Dengan memaksa negara-negara yang tidak bersahabat dengan Rusia, membeli minyak dan gas dengan rubel. Dia membantu menjaga uang Rusia agar tidak terdevaluasi oleh sanksi. Jadi apa keuntungan yang dimiliki AS? Ketika dolarnya banyak ditebar, saat ini sekitar 60%. Dalam kata-kata Giscard, yang merupakan Menteri Keuangan Prancis, dolar memiliki hak istimewa yang sangat tinggi. Ada rasa iri di sini. Mengapa dia mengatakan itu? Pertama, untuk cadangan dolar dalam transaksi internasional, setiap negara biasanya akan membuka rekening bank di AS. Uang itu akan digunakan untuk mengimpor dan mengekspor barang atau membayar utang. Misalkan pada tahun 2021, Vietnam memiliki devisa 100 miliar dolar dan hanya membelanjakan 70 miliar dolar. Sisanya 30 miliar disebut surplus. Untuk menghindari pemborosan, uang itu sering digunakan untuk membeli obligasi Treasury AS. Untuk menikmati keuntungan pada saat jatuh tempo. Ini adalah saluran investasi yang aman dan stabil. Tetapi memiliki kelemahan dari suku bunga rendah. Seperti saat kita menyetor di bank. Banyak negara sekarang memiliki obligasi Treasury AS dengan jumlah total lebih dari 7.000 miliar dolar. Di mana Jepang, Cina, dan Inggris Raya menempati proporsi tertinggi. Dengan uang ini, Amerika Serikat dapat menggunakannya untuk meminjamkan, menikmati suku bunga yang lebih tinggi atau berinvestasi di saluran yang lebih menguntungkan. Kedua, USD biasanya digunakan untuk membayar transaksi minyak, serta banyak komoditas lainnya. Jadi setiap negara membutuhkannya. Alhasil, AS bisa mencetak uang tak terbatas, untuk menambah anggaran pemerintah untuk membayar utang. Atau bahkan bantuan asing. Ketika mereka melakukannya, mata uang akan mengembang. Dan mereka yang menimbun USD juga akan mengalami nasib yang sama. Namun, jika AS mencetak terlalu banyak uang, investor akan panik. Mereka cenderung menjual USD dengan imbalan emas. Menyebabkan dolar AS terdepresiasi dan mungkin menyebabkan resesi ekonomi. Oleh karena itu, sebelum setiap pencetakan, AS juga menghitung jumlah untuk membatasi risiko. Pada 2020, sekitar 5.000 miliar dolar telah dicetak lebih banyak, untuk menyelesaikan kesulitan selama pandemi COVID. Ketiga, dominasi dolar memungkinkan Amerika Serikat untuk meluncurkan sanksi, sehingga menyulitkan lawan. Untuk negara-negara dengan cadangan devisa dalam USD, mereka biasanya akan memiliki rekening bank di AS. Karena itu, jika terjadi konflik, dana mereka bisa dibekukan. Iran pernah membekukan 2 miliar dolar. Afghanistan 9,5 miliar. Dan yang terbaru Rusia, dengan 4,1 miliar dolar. Sebenarnya jumlah tersebut tidak terlalu besar. Tetapi Amerika Serikat sering bergabung dengan sekutu Eropanya untuk memblokade semua rekening valuta asing musuhnya. Karena itu, jumlah uang yang hilang bisa sangat besar. Kami akan mengambil kasus Rusia sebagai contoh. Sebelum perang Ukraina, total cadangan devisa mereka bernilai sekitar 630 miliar dolar. Di antaranya, 21% disimpan dalam emas di rumah. 13,1% dalam yuan di Tiongkok, 32,3% dalam euro, 16,4% dalam USD dan 16,5% dalam mata uang lainnya. Dengan demikian, jumlah devisa Rusia yang dapat dibekukan di bank-bank barat adalah 306 miliar dolar. Faktanya, jumlah ini hanya sebagian dibekukan. Karena Rusia hanya menyimpan 4,1 miliar dolar di Amerika Serikat. Sisanya tersebar di banyak negara lain. Adapun euro, negara-negara yang masih membeli minyak dan gas Rusia tidak dapat sepenuhnya membekukan aset Rusia. Dalam kasus Cina, situasinya tidak berbeda dengan Rusia.
Total cadangan devisa mereka sekitar lebih dari 3.000 miliar dolar. Dari jumlah tersebut, hampir 30% berlokasi di Amerika Serikat, sisanya terutama di Eropa. Seharusnya, mereka menyerang Taiwan dan diintervensi oleh Amerika Serikat seperti Ukraina. Jumlah devisa yang diblokir Cina bisa beberapa kali lebih besar dari Rusia. Melalui apa yang baru saja disebutkan, kita dapat membayangkan apa kekuatan dominan dolar, serta hegemoni Amerika Serikat. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.